Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Al-ayat. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan juga waktu luangnya, sehingga dengan kenikmatan yang sangat luar biasa ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bermuwajahah, dan kita masih bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang senantiasa Allah perintahkan. Di dalam kehidupan tentunya kita harus senantiasa bisa memanfaatkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sebab ketika kita tidak bisa melaksanakan dan juga menikmati, juga memanfaatkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya ini akan menjadi sebuah hal yang akan merusak kehidupan di dalam diri kita. Maka dari itu, pemanfaatan waktu juga kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita mestilah kita gunakan sebaik-baiknya, agar ketika kita senantiasa bertemu dengan Zat-Nya, kita tidak akan takut kepadanya, tapi kita sudah senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi apa yang menjadi ketentuan darinya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, tentunya di dalam kehidupan kita itu harus senantiasa melaksanakan juga menjauhi apa yang sudah diperintah juga dilarangnya. Namun jika kita membahas mengenai apa yang diperintahkan juga apa yang dilarangnya, tentu perbuatan juga perilakunya ini sangatlah banyak. Maka dari itu harus ada satu hal yang pada saat ini kita khususkan, supaya pada video kali ini kita akan lebih terkhususkan dan juga kita akan lebih terarah terhadap pembahasan yang tentunya ini merupakan salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah. Dimana tadi di awal dan juga di muqaddimah tentunya saya sudah membacakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ketika saya membacakan mengenai ayat tersebut, mestilah teman-teman sudah paham dan mafhum bahwasanya insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbuatan syukur. Nah, di mana teman-teman sekalian bahwasanya yang namanya syukur, yang namanya bersyukur itu tidak hanya kita lakukan dengan cara ucapan saja, tapi tentunya perbuatan dan juga realisasian dari sifat syukur tersebut mestilah kita lakukan di dalam kehidupan. Karena tidak bisa kita menyebutkan sekarang kita bersyukur, kita mengucapkan alhamdulillah, tapi ternyata perbuatan tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Maka dari itu kita harus senantiasa mampu menyelaraskan terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Karena ketika kita melaksanakan sesuatu, mengucapkan sesuatu, lantas itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka itu akan menjadi sebuah bekal untuk kita untuk di kemudian hari, di akhiratnya kelak. Maka dari itu, apa sih yang menjadi kepentingan atau esensi kita menjadi seorang yang bersyukur? Nah, salah satu yang menjadi kepentingan ataupun tujuan kita senantiasa melaksanakan perbuatan syukur itu banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Nah, salah satu yang menjadi manfaatnya itu adalah satu, kita itu akan senantiasa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika kita senantiasa bersyukur, maka hati kita itu akan senantiasa tenang, teman-teman. Mengapa hati kita akan senantiasa tenang? Karena ketika kita senantiasa bersyukur, ketika kita senantiasa berterima kasih kepada Allah, maka tentunya hati kita itu akan senantiasa terpaut dengan Allah. Ketika hati kita senantiasa terpaut dengan Allah, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ini akan senantiasa tertanam di dalam diri kita. Sebab ketika kita senantiasa bersyukur, maka apapun yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu kesusahan, baik itu kegelisahan, overthinking, bahkan galau sekalipun, ketika kita senantiasa melaksanakan segala sesuatu dengan sifat syukur ini, maka insya Allah teman-teman, hati kita akan senantiasa tenang dan kita tidak akan pernah merasakan yang namanya gelisah. Maka dari itu, satu, syukur menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan.
Nah, yang kedua, teman-teman, manfaat dari bersyukur itu adalah kita akan senantiasa terdidik untuk tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, tentunya ketika sekarang kita memasuki abad ke-21, tentunya di abad ini pasti kita banyak sekali melihat perkembangan zaman yang tentunya dengan perkembangan zaman yang terjadi, banyak sekali orang-orang di media sosial ataupun di media yang lainnya yang senantiasa memamerkan apa yang senantiasa ia miliki. Yang tentunya mengapa syukur ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan dan mesti kita tanamkan di dalam diri. Sebab ketika kita tidak memiliki rasa syukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya apa yang senantiasa diposting, apa yang senantiasa dipamerkan oleh orang lain terhadap kita itu akan membuat kita kufur terhadap nikmat. Yang mana ketika kita senantiasa kufur terhadap apa yang telah Allah berikan, maka tentunya apa yang sudah tadi saya katakan di mukadimah, maka Allah akan memberikan ajab yang sangat berat. Sehingga di sini sifat syukur ini menjadi sangatlah penting di dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita senantiasa bersyukur, maka apapun yang telah Allah berikan, apapun yang menjadi kenikmatan yang senantiasa Allah berikan kepada kita, maka tidak akan pernah membuat kita iri dan menginginkan kepemilikan orang lain menjadi milik kita. Dan kita juga tidak akan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena banyak sekali kasus di Indonesia yang mengapa seseorang banyak yang depresi, banyak orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, itu bisa jadi salah satunya disebabkan karena sifat syukur yang belum tertanam dalam dirinya. Sehingga orang yang tidak syukur ini akan senantiasa membandingkan dirinya dengan orang lain. Alhasil, ketika seseorang itu membandingkan diri dengan orang lain, maka seorang tersebut akan senantiasa ingin menjadi orang lain. Dan ketika orang tersebut tidak bisa menjadi orang lain, akhirnya itu akan menjadi sebuah pemikiran dan juga akan menjadi sebuah kesetresan bagi dirinya sendiri. Maka dari itu teman-teman, apalagi bagi kita sebagai generasi muda, syukur ini mestilah kita tanamkan di dalam diri. Sehingga ketika kita senantiasa menanamkan syukur ini di dalam kehidupan kita, maka insya Allah hidup kita itu akan senantiasa tenang dan kita tidak akan pernah ingkar terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian teman-teman, yang ketiga, manfaat dari syukur ini adalah kita akan senantiasa husnuzon, akan senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya teman-teman, ketika kita senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, ketika kita senantiasa mendapatkan sebuah hal yang memang kita inginkan, tentunya kita akan senantiasa ingat kepada Allah. Ketika kita senantiasa diberikan musibah, pasti kita pun ingat kepada Allah. Itu sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang muslim. Namun tentunya ketika kita menghadapi yang namanya musibah, terkadang kita itu sering merupakan Allah. Maka dari itu teman-teman, syukur ini menjadi hal yang sangat penting lagi di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita senantiasa bersyukur, maka kita akan menumbuhkan sifat yang namanya husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah. Karena berprasangka baik ini sangatlah penting di dalam kehidupan teman-teman. Ketika kita senantiasa menghadapi ujian berat, ketika kita menghadapi ujian yang luar biasa membuat hati kita terluka, tapi kita senantiasa husnuzon, kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, dan kita senantiasa menanamkan terus sifat syukur ini di dalam kehidupan, maka tentunya teman-teman, kita tidak akan pernah yang namanya merasakan kesusahan di dalam hidup. Maka dari itu, satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sebagai pemungkas dari video ini, bahwasanya terus tanamkan rasa syukur di dalam kehidupan teman-teman. Jangan sampai kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan sampai hanya karena kita menginginkan hidup seperti orang lain, kita menjadi tidak mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan. Karena pada dasarnya kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita itu sangat sungguh luar biasa. Hanya saja mengapa kita tidak bersyukur? Sebab hati kita terlalu kecil untuk menerima kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup saja dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.